Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Masjidil Haram adalah salah satu tempat suci yang penting dalam sejarah Islam dunia, dan sejarah tentang pembangunannya memiliki makna mendalam dalam keyakinan umat Islam. Menurut tradisi Islam, Masjidil Haram adalah masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuatnya menjadi tempat yang sangat istimewa karena dianggap sebagai refleksi dari rumah di surga yang disebut Baitul Makmur. Masjidil Haram adalah masjid terbesar di dunia dengan luas keseluruhan mencapai 356.800 meter persegi. Keberadaannya memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini adalah tempat di mana para jamaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dan menjalankan sa'i, dua rukun ibadah haji yang penting. Selama musim haji, Masjidil Haram dapat menampung hingga 820.000 jemaah. Namun pada saat sholat Id, kapasitasnya dapat meningkat menjadi 2 juta jamaah, menciptakan momen yang sangat indah dan kuat dalam perayaan Islam. Di dalam Masjidil Haram terdapat Ka'bah yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Baitullah dan arah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Ka'bah adalah salah satu simbol paling suci dalam agama Islam, dan umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji ke Mekah dan mengelilingi Ka'bah sedikitnya sekali seumur hidup mereka. Sementara bentuk fisik Masjidil Haram telah mengalami berbagai perubahan dan pengembangan sepanjang sejarah. Pembangunan modern yang dikenal saat ini adalah hasil dari upaya Khodimul Haramain, yaitu pelayan dua tanah suci yang adalah Raja Arab Saudi. Mereka telah memperluas dan memodernisasi Masjidil Haram untuk dapat menampung lebih banyak jamaah haji dan umroh, serta memberikan fasilitas yang lebih baik bagi mereka yang datang untuk beribadah. Sejarah Masjidil Haram tidak bisa dipisahkan dari sejarah Ka'bah, karena Ka'bah adalah inti dari masjid tersebut dan merupakan salah satu simbol suci terpenting dalam Islam. Ka'bah adalah bangunan suci berbentuk kubus yang terletak di dalam Masjidil Haram di Mekah. Ini adalah tempat di mana umat Islam menghadap ketika mereka menjalankan sholat dan melakukan tawaf saat menjalankan ibadah haji dan umroh. Kisah pembangunan Ka'bah sangat bersejarah dalam tradisi Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk membangun bangunan ini di tengah perempatan kota Mekah sebagai tempat suci untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diyakini sebagai orang yang pertama kali meletakkan Hajar Aswad dan makam Ibrahim di sekitar Ka'bah. Sejak saat pembangunan tersebut, Ka'bah dan Masjidil Haram dijaga dan dirawat oleh para keturunan Nabi Ismail alaihissalam, menjadikannya tempat ibadah yang suci bagi umat Islam hingga hari ini. Ini adalah tindakan taat dan pengabdian yang luar biasa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan pembangunan Ka'bah dianggap sebagai tugas yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah menjadi pusat spiritual bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Setiap tahunnya jutaan umat Islam melakukan perjalanan ke Mekah untuk melakukan ibadah haji yang melibatkan tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai salah satu rukun utamanya. Peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Masjidil Haram adalah terjadinya upaya untuk menghancurkan Ka'bah
yang dilakukan oleh Abraha dari Yaman. Abraha merasa iri dan keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha membawa pasukan gajah dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Namun ketika pasukan Abraha berada dalam perjalanan menuju Mekah, burung-burung ababil datang dan melempari mereka dengan batu-batu berapi yang berasal dari neraka. Akibatnya seluruh pasukan tersebut mengalami kematian yang mengerikan. Tubuh mereka hancur dan berlubang-lubang seperti daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam sejarah Islam dan mencerminkan kekuatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap tempat sucinya. Kejadian ini terjadi pada tahun yang dikenal sebagai tahun gajah, yang juga tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun 571 Masehi. 17 tahun setelah percobaan penyerangan terhadap Ka'bah, bangunan Ka'bah mengalami kerusakan akibat banjir besar yang melanda kota Mekah. Para pemimpin Quraisy sepakat untuk menggunakan uang yang halal dalam pembangunan kembali Ka'bah. Akibatnya Ka'bah menjadi lebih kecil dari sebelumnya, dan Hijr Ismail tidak termasuk dalam bangunan tersebut. Pertikaian muncul saat mereka hendak meletakkan batu Hajar Aswad yang diperebutkan oleh para pemimpin kabilah. Nabi Muhammad SAW yang diakui sebagai orang yang amanah mengusulkan solusi dengan meletakkan batu itu di sepotong kain yang dipegang oleh perwakilan masing-masing kabilah. Kejadian ini membantu Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin yang berarti orang yang amanah, dan mengukuhkan reputasinya sebagai pemimpin yang adil dan terhormat. Sejak dibangunnya Ka'bah hingga permulaan Islam, Masjidil Haram terdiri dari sebuah halaman yang luas dan di dalamnya terdapat Ka'bah yang tidak dikelilingi oleh dinding. Sebaliknya, bangunan rumah-rumah penduduk Mekah mengelilingi halaman ini. Antara rumah-rumah tersebut terdapat lorong-lorong yang mengarah ke Ka'bah, dinamai sesuai dengan nama kabilah yang melalui atau yang berdekatan dengannya. Luas Masjidil Haram pada masa Nabi Muhammad SAW diperkirakan berkisar antara 1490 hingga 2000 meter persegi. Dalam sejarahnya, tempat tawaf di sekitar Ka'bah telah mengalami beberapa perluasan karena bertambahnya jumlah orang yang melakukan tawaf. Pada tahun 17 Hijriah atau sekitar 638 Masehi, Umar bin Khattab Al-Faruq membeli rumah-rumah yang berdekatan dengan Masjidil Haram, menghancurkannya dan menyatukannya ke dalam Masjidil Haram. Area tambahan ini kemudian diupin dengan kerikil, dikelilingi tembok setinggi sekitar 6 kaki dan dilengkapi dengan lampu minyak untuk penerangan. Luas tambahan ini sekitar 840 meter persegi yang merupakan perluasan pertama Masjidil Haram. Pada tahun 26 Hijriah atau sekitar 646 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan menambahkan koridor-koridor di dalam masjid sebagai tempat berteduh bagi orang-orang. Perluasan ini diperkirakan mencakup 2040 meter persegi. Kemudian pada tahun 65 Hijriah atau sekitar 684 Masehi, setelah Abdullah bin Zubair menyelesaikan pemugaran Ka'bah, ia memperluas Masjidil Haram hingga mencapai 4050 meter persegi, menciptakan perluasan yang lebih besar lagi. Pada tahun 91 Hijriah atau sekitar 709 Masehi, Khalifah Kesultanan Umayyah, yaitu Umawi Walid bin Abdul Malik, memerintahkan perluasan dan pembangunan kembali Masjidil Haram dengan struktur yang lebih kukuh.
Ia mengimpor pilar-pilar marmer dari Mesir dan Syam yang ujungnya dihiasi dengan lempengan emas. Atap masjid ini dibuat dari kayu sats atau sejenis kayu jati yang dihiasi. Kemudian menambah dengan pembangunan beranda. Dinding masjid ini memiliki lengkungan-lengkungan yang dihiasi dengan mozaik atau kepingan batu. Perluasan ini terutama dilakukan pada bagian timur masjid yang menambahkan sekitar 2.300 meter persegi ke kompleks Masjidil Haram. Pada tahun 137 Hijriah atau sekitar 754 Masehi, Khalifah Abbasiyah yaitu Abu Ja'far An-Nilansyur Al-Abbasi memerintahkan pemugaran dan perluasan Masjidil Haram dengan hiasan emas dan mozaik. Ia juga menjadi orang pertama yang menutup Hijr Ismail dengan marmer, menambahkan sekitar 4.700 meter persegi ke kompleks masjid. Kemudian pada tahun 160 Hijriah atau sekitar 776 Masehi, Khalifah Al-Mahdi memperluas Masjidil Haram dari berbagai arah, kecuali bagian selatan karena jalan air bah Wadi Ibrahim. Perluasan ini mencakup sekitar 7.950 meter persegi. Pada tahun 164 Hijriah atau sekitar tahun 780 Masehi, Khalifah Al-Mahdi memerintahkan pemindahan jalan air bah Wadi Ibrahim dan perluasan bagian selatan, membuat Masjidil Haram menjadi berbentuk segi empat dan menambahkan sekitar 2.360 meter persegi. Kemudian pada tahun 281 Hijriah atau sekitar 894 Masehi, Khalifah Al-Mu'tadid Bilahi memasukkan Dar an-Nadwah ke dalam Masjidil Haram, menambahkan menara, pilar-pilar, kubah-kubah, dan koridor-koridor di atasnya. Tambahan ini mencakup sekitar 1.250 meter persegi. Pada tahun 306 Hijriah atau sekitar 918 Masehi, Khalifah Al-Mu'tadir Billahi menambahkan pintu Ibrahim di arah barat masjid, yang sebelumnya adalah halaman luas antara dua rumah Siti Zubaidah, dengan tambahan sekitar 850 meter persegi. Semua perluasan ini merupakan upaya untuk mengakomodasi jumlah peziarah yang semakin bertambah di Masjidil Haram. Pada tahun 979 Hijriah atau sekitar 1571 Masehi, Sultan Salim dari Kesultanan Utsmaniyah melakukan pemugaran total pada bangunan Masjidil Haram, meskipun tanpa menambah luasnya. Bangunan ini dikenal sebagai bangunan Utsmaniyah dan masih ada hingga saat ini. Pada tahun 1579, Sultan Selim II dari Kesultanan Utsmaniyah mempekerjakan arsitektur terkenal Turki, Mimar Sinan, untuk merenovasi Masjidil Haram. Sinan mengganti atap masjid yang rata dengan kubah yang dihiasi kaligrafi di bagian dalamnya. Dia juga menambahkan 4 pilar penyangga tambahan yang kemudian dianggap sebagai rintisan dari bentuk arsitektur masjid-masjid modern. Pada tahun 1621 dan 1629, banjir bandang melanda Mekah dan sekitarnya, menyebabkan kerusakan pada Masjidil Haram dan Ka'bah. Di masa Sultan Murad IV pada tahun 1629, Ka'bah dibangun kembali dengan batu-batu dari Mekah. Sementara Masjidil Haram juga mengalami renovasi. Selama renovasi ini, 3 menara tambahan ditambahkan, sehingga jumlah total menara menjadi 7. Marmer pelapis lantai juga diganti dengan yang baru. Sejak saat itu, arsitektur Masjidil Haram tetap relatif tidak berubah selama hampir 3 abad.
Renovasi besar pertama pada Masjidil Haram berlangsung dari tahun 1955 hingga 1973 yang mencakup penambahan 3 menara, perbaikan atap, penggantian lantai dengan marmer baru, dan pembuatan 2 bukit kecil sofa dan marwah di dalam masjid. Fitur-fitur yang dibangun oleh arsitek Utsmaniyah termasuk 4 pilar yang dirobohkan. Renovasi kedua dilakukan pada tahun 1982 hingga 1988 di bawah pemerintahan Raja Fahd. Ini mencakup pembangunan sayap bangunan baru dan ruang sholat terbuka di Masjidil Haram. Renovasi ketiga berlangsung dari tahun 1988 hingga 2005 yang melibatkan pembangunan menara tambahan, area sholat, kediaman raja, gerbang tambahan, kubah, pilar marmer, sistem pendingin udara, eskalator, dan sistem pengairan. Pada tahun 2007, Raja Abdullah memulai proyek perluasan kapasitas masjid untuk menampung hingga 2 juta jamaah yang diperkirakan selesai pada tahun 2020. Proyek ini mencakup penambahan 2 menara dan pembangunan gerbang Raja Abdullah. Sejarah Masjidil Haram adalah perjalanan panjang yang mencerminkan nilai suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Dari masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang pertama kali meletakkan dasar-dasar Ka'bah hingga masa kini, Masjidil Haram terus mengalami perubahan dan renovasi. Setiap pemimpin dan generasi berusaha untuk memperluas dan memperindah masjid ini agar dapat menampung jumlah peziarah yang semakin bertambah. Perubahan arsitektur, penambahan menara, kubah, dan fasilitas modern adalah bukti dari dedikasi Arab Saudi dalam memelihara dan mengembangkan tempat suci ini. Masjidil Haram telah menjadi pusat ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia dan merupakan titik fokus dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Sejarahnya yang kaya mencerminkan pentingnya tempat suci ini dalam kehidupan spiritual umat Islam dan tekad untuk memastikan bahwa setiap muslim memiliki akses ke tempat suci ini untuk beribadah dan mencari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Muhammad.